Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa Universitas Pembangunan Budi, khususnya yang mengambil mata kuliah perpajakan sektor publik. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mekanisme perpajakan dalam akuntansi. Kita tahu bahwa instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan juga di tingkat desa, ini mempunyai kewajiban perpajakan, ya, karena memang mereka lah yang menjalankan sektor publik, dan karena menjalankan sektor publik sesuai dengan regulasinya, maka terikatlah untuk kewajiban perpajakan. Baik, hal ini termaktub atau dicantumkan dalam undang-undang mengenai KUP dan juga di dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya. Baik, selanjutnya di dalam regulasi itu juga dikatakan bahwa instansi pemerintah dimaksud baik di tingkat pusat, daerah, dan di pemerintah desa ini wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Ya, tentu karena instansi pemerintah ini melakukan penyerahan terhadap barang dan jasa kena pajak, ya, kecuali pengusaha kecil lah ya. Ya, kan pemerintah bukan pengusaha kecil itu wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Tapi apabila ya instansi pemerintah itu tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, maka Dirjen Pajak dapat, ya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dapat mengukuhkan instansi pemerintah itu menjadi PKP. Baik, selanjutnya apa saja kewajiban perpajakan yang melekat setelah instansi pemerintah itu dikukuhkan menjadi PKP? Tentu ada beberapa jenis pajak yang menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan. Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ya, ini berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan untuk persewaan tanah bangunan, lalu pengalihan hak atas tanah bangunan dan usaha jasa konstruksi, lalu ada pajak juga terhadap hadiah undian dan juga pembelian barang atau penggunaan jasa dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini PPh pasal 2. Selanjutnya untuk pajak yang dipotong dan dipungut oleh instansi pemerintah adalah PPh pasal 15. Ya, ini berkaitan dengan pembayaran terhadap imbalan jasa pelayaran dalam negeri, lalu imbalan jasa penerbangan dalam negeri, atau juga imbalan jasa pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Jadi ini dikenakan PPh pasal 15. Lalu ada pemungutan pemotongan PPh pasal 21. Ya, kita sudah belajar di pembelajaran yang lalu, ini dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan. Ya, rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya pajak berikutnya yang merupakan objek potong dan pungut pajak adalah PPh pasal 22. Ya, ini tentu sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah. Yang kelima adalah pemungutan PPh pasal 23. Ini meliputi pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau disiapkan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo, ya, dalam rangka mendapatkan penghasilan terhadap bunga, lalu royalti, hadiah, penghargaan, lalu terhadap sewa atau penghasilan lain dengan penggunaan harta, ya, dan juga imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD. Baik, yang selanjutnya yang juga harus dilakukan pemotongan pemungutan adalah PPh pasal 26. Ya, PPh pasal 26 ini adalah penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah, ya, berupa bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jasa pengembalian utang,
Lalu juga ada royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan juga imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, atau hadiah dan penghargaan. Lalu yang berikutnya adalah PPN. Ya, PPN ini juga merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pemungutan. Ya, jadi itulah jenis-jenis pajak yang dipungut, ya, pajak pusat yang dipungut oleh instansi pemerintah dalam rangka dia mengelola keuangan tadi. Ya, karena dia mengelola keuangan dalam APBN, APBD atau PBDes, maka kewajiban instansi pemerintah itulah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajaknya. Ya, baik, itu saja mungkin sebagai penjelasan lebih lanjut ya, karena di dalam video saya terdahulu sebenarnya ini sudah kami jelaskan juga ya mengenai tarifnya bagaimana ya, dasar pengenaannya seperti apa, ini sudah saya jelaskan. Hanya menegaskan saja bahwa itulah sebenarnya jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban untuk dipotong dan dipungut pajaknya oleh instansi pemerintah, baik itu tingkat pusat, pemerintah daerah maupun untuk pemerintah desa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.